teman-teman, hari ini aku akan menceritakan tentang seorang putri yang memiliki kamar rahasia yang memiliki jendela yang tak terhitung banyaknya. Nah, jendela itu terhubung dengan sebuah tempat, jadi sang putri hanya perlu mengintip lewat jendela-jendelanya. Jadi nama judulnya itu adalah Siapa Dapat Bersembunyi Dariku. Nah, karena pada penasaran, ayo dengarkan saja. Siapa dapat bersembunyi dariku? Alkisah seorang putri yang memiliki kamar rahasia. Kamar itu memiliki jendela-jendela yang tak terhitung banyaknya. Setiap jendela terhubung dengan sebuah tempat. Sang putri hanya perlu mengintip lewat jendela-jendela, maka ia bisa melihat kemanapun. Suatu hari, sang putri ingin bermain permainan yang menyeramkan. Ia menantang siapa saja yang berani ikut bermain. Awalnya, orang itu harus bersembunyi. Jika sang putri tidak dapat menemukannya, ia berhak memperoleh dapat hadiah. Namun, jika sang putri dapat menemukannya, orang itu akan terjebak di tempat persembunyiannya tanpa pernah bisa keluar dari tempat itu. Banyak yang menginginkan hadiah dan ikut bermain. Namun mereka takut karena sang putri dapat melihat apapun dari jendela-jendela kamar rahasia. Tidak ada yang berhasil memenangkan hadiah itu. Sampai suatu hari, seorang pemanah dengan tubuh sangat kecil ingin ikut bermain. Jika si pemanah menang, sang putri harus membebaskan semua orang yang ia jebak. Namun, jika sang putri berhasil menemukan si pemanah, ia dapat mengurung sang pemanah bersama orang-orang yang sudah dikalahkan sebelumnya. Kali ini aku akan memberikan 3 kesempatan untuk kau bersembunyi, kata sang putri sebelum mereka bermain. Baiklah, aku akan melihat tempat untuk aku bersembunyi dahulu, jawab si pemanah. Ia pun berkeliling. Saat dia melewati taman, seekor burung melintas. Si pemanah bersiap untuk memanah, namun tiba-tiba ia bertanya dalam hati, bagaimana jika sebenarnya burung ini dapat membantuku suatu hari nanti? Si pemanah lalu tidak jadi memanahnya. Ketika ia melewati kolam, ia melihat seekor ikan yang sangat besar. Ia mempersiapkan anak panahnya lagi. Namun ia ragu, bagaimana jika sebenarnya aku membutuhkan pertolongan ikan ini suatu saat nanti. Lagi-lagi ia mengurungkan niatnya. Ia kemudian berjalan-jalan di hutan. Seekor rubah berjalan terpincang-pincang melewatinya. Ada duri di kaki si rubah. Si pemanah merasa kasihan. Ia lalu menghampiri si rubah dan membantu melepaskan duri dari telapak kaki si rubah. Rubah tampak sangat senang. Ia memandangi si pemanah beberapa saat seolah-olah mengucapkan terima kasih sebelum pergi meninggalkannya. Si pemanah kembali ke istana untuk menyatakan kalau ia siap bermain. Pada kesempatan pertama, ia sembunyi di sarang burung yang tadi tidak jadi dipanahnya. Namun, jendela-jendela sang putri dengan cepat mengetahuinya. Si pemanah ketakutan, apakah dalam kesempatan kedua ia akan berhasil? Saat berjalan untuk bersembunyi kedua kalinya,
Ia bertemu ikan besar di kolam tadi. Ia membuka mulutnya lebar-lebar seakan menawarkan tempat persembunyian yang bagus di dalam perutnya. Si pemanah setuju, namun lagi-lagi jendela sang putri mengetahui tempat persembunyiannya. Ia ketahuan lagi. Sekarang kesempatan terakhir. Si pemanah mulai menyesal karena mau ikut permainan yang mengerikan ini. Tempat persembunyian kali ini harus benar-benar bagus, atau ia akan terperangkap selama-lamanya. Ia berjalan mencari tempat persembunyian dengan rasa cemas. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan rubah yang pernah ditolongnya. Si pemanah mengikuti rubah yang membawanya ke sebuah kolam di tengah hutan. Tiba-tiba, rubah menyeburkan diri ke dalam kolam. Si pemanah pun segera mengikutinya. Sungguh ajaib. Rubah menjadi monyet lucu, sedangkan si pemanah berubah menjadi pedagang topi. Si rubah dan si pemanah sudah berubah bentuk, kemudian menuju istana pura-pura menjadi pedagang yang ingin berjualan topi cantik bersama dengan monyetnya. Begitu melihat banyak topi-topi cantik dan tingkah lucu monyet, sang putri tertarik. Ia menukar sekantong koin emas dengan topi-topi dan monyet itu. Saat bermain dengan monyetnya, sang putri teringat dengan si pemanah. Kemana ia bersembunyi kali ini? Ia beralih untuk mengintip lewat jendela-jendelanya. Namun si pemanah tidak ditemukan di mana-mana. Ia harus mengamati dan membuka semua jendela. Pencarian kali ini sia-sia. Sang putri sungguh kesal dan akhirnya mengakui kekalahannya. Mendengar itu, si pemanah dan rubah segera berlari menuju hutan, lalu menyeburkan diri ke kolam rahasia di tengah hutan. Mereka berubah wujud menjadi seperti semula. Si pemanah lalu kembali ke istana untuk meminta hadiah yang dijanjikan sang putri karena sudah memenangkan permainan ini. Sang putri tidak dapat mengelak. Pantang baginya untuk mengingkari kata-katanya. Suka atau tidak suka, ia harus membebaskan orang-orang yang telah kalah dalam permainannya. Sekarang hikmahnya adalah kita tidak boleh terlalu percaya diri terhadap sesuatu yang dikatakan. Gitu. Oke. Sekian dan terima kasih teman-teman. Dadah.